Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal iman wa khussa ba'da ibadihi bi ta'ati wa ba'dahum bil isyan. Wassalatu wassalamu ala afdalir rusuli sayyidi waladi adam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jamiah Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah, yang tentunya wabil khusus Selirana Semurjah Kiai Umar Toli selaku ketua Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah, dan juga kepada beliau Kiai Abdul Rahman wa nakhusu bi zikrina Kiai Haji Muslih Muhallim atalallahu lahu baqa'ah fi sihah wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab pada malam hari ini, kita mengkaji kitab Ibanatul Ahkam, yang mana penyampaian pada malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-24. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Umar ibn Kharijata radhiyallahu anhu qala khatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifayya. Diceritakan dari Umar bin Kharijah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Umar bin Kharijah. Qala, berkata siapa Umar bin Kharijah, khotoba, berkhutbah terhadap kami, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, pada saat itu di Mina. Wa huwa, adapun Nabi itu ala rahilatihi, berada di atas tunggangannya, tunggangan Nabi. Wa lu'abuha, dan adapun air liur daripada tunggangannya Nabi tersebut itu yasilu, mengalir, ala katifayya, atas bahuku, kata Umar bin Kharijah. Akhrajahu, mengeluarkan terhadap hadis Ahmad wa Tirmizi, yaitu Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, wa sahhahu. Al-makna al-ijmal, adapun pemaknaan hadis daripada hadis yang dibacakan tadi, alal khatibi ayubayyina fi khutbatihi ma yarsudun nasa ila ma fihi salahadilahum wa dunyahum. Makna daripada hadis yang disampaikan tadi adalah himbauan kepada para khotib, ayubayyina fi khutbatihi, yang mana khotib harus menjelaskan di dalam khutbahnya ma yarsudun nasa, terhadap sesuatu yang mencerdaskan terhadap umat, ila ma fihi salahadinahum wa dunyahum, yang mana itu yang berkaitan dengan kemaslahatan agama umat, wa dunyahum, dan juga kehidupannya umat nanti ketika di dunia. Maka pemaknaannya ini adalah himbauan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu berkhutbah di Mina, bahwa Rasulullah tidak menyampaikan yang lain kecuali itu yang berkaitan dengan sesuatu yang menjadikan kemaslahatan di dalam agama dan dunia daripada umat. Maka ini merupakan himbauan ketika seorang khotib tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan umat, meskipun itu ada kaitannya dengan kemaslahatan umat, namun ketika itu diarahkan kepada sesuatu yang menjadi kepentingan pribadi dan golongan, maka itu tidak diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Wa antakuna khutbatahu munasabatun lil jawi wal waqt, dan khutbah yang disampaikan oleh khotib seharusnya itu berkaitan dengan keadaan dan waktu pada saat itu, sesuai yang disampaikan oleh Nabi di hadis ini. Fa khutbatul haji, adapun contohnya khutbah haji, yubayyinu fiha linnasi, menerangkan di dalam khutbah haji tersebut kepada manusia ahkam manasakihim, terhadap hukum-hukum manasik daripada haji tersebut, supaya umat mengerti min halalin wa haramin, dari perkara halal dan perkara haram yang perlu diketahui oleh umat.
Kama fa'ala dzalika rasulu, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasul pada saat itu fi khutbatihi di Mina, pada khutbahnya Rasulullah di Mina, allati bayyana fima ahkamal haji, yang mana Rasulullah hanya menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum haji. Wa laqad ra'a ar-rasulu bi ainihi lu'abadabatihi, dan ketika itu Rasulullah benar-benar melihat dengan mata kepala beliau sendiri bahwa tunggangannya tersebut air liurnya mengalir ke bahunya sahabat. Yasilu ala ahadi ashabihi, mengalir terhadap bahu salah satu sahabatnya. Falam yaskur, kemudian beliau tidak menghiraukan itu. Walam ya'muruhu bil ibtiad, dan tidak menyuruh kepada sahabat untuk memindahkan tunggangannya tersebut. Wahada yukarniru tuhuriyata ma yakulu lahbuhu, dan ini menjadi ketetapan hukum terhadap satu hewan yang halal dimakan dagingnya maka dihukumi suci oleh Rasulullah. At-tahlilul lafzi qauluhu mina wadun ma'rufun sumya bidzalika likasrati ma yumna yuraku fihi minad dima bi'idil adha. Jadi dikatakan mina karena di tempat itu banyak darah yang mengalir ketika pelaksanaan ibadah kurban pada waktu Idul Adha. Qauluhu rahilatihi, yakni maknanya adalah tunggangan. An-naqatu as-salihatu lirrahili, yakni tunggangan yang pantas ditunggangi pada saat itu. Karena tunggangan, banyak tunggangan, bisa saja itu hewan yang najis, karena itu mengeluarkan liur. Apa hukum dari liur tersebut? Maka diterangkan tunggangan Nabi ini adalah tunggangan yang wajar atau sebuah tunggangan yang memang pantas ditunggangi, yaitu pada waktu itu adalah unta. Maka liurnya ini adalah liurnya unta yang dihukumi suci ini. Qauluhu lu'abuha, yakni liur, artinya liur. Al-lu'abu ma sala minal fami, adalah sebuah cairan yang keluar atau mengalir dari bagian mulutnya. Karena nanti kalau cairan yang mengalir dari jalan belakang itu najis, karena ini jelas mengalir dari mulutnya maka dihukumi suci. Fiqhul hadis, pemahaman hadis yang pertama, masyru'iyatul khutbati bimina ala makanin murtafi'in libayani ahkamil manasiki, adalah disyariatkannya untuk melaksanakan khutbah di Mina, yaitu pada tempat yang tinggi, ala makanin murtafi'in, atas tempat yang lebih tinggi, libayani ahkamil manasiki, untuk tujuan menerangkan hukum-hukum manasik haji pada saat itu. Yang kedua, lu'abul ma'kuli tohirun, adapun liurnya hewan yang halal dagingnya untuk dimakan itu termasuk suci liurnya. Wa fi ma'nal ma'kuli kullu hayawanin tohirun, adapun makna yang dimaksud hewan yang bisa dimakan dagingnya adalah setiap hewan yang suci secara hakikat. Wa fi ma'nal lu'ab, adapun makna daripada liur ini, cairan itu, kullu fudlatun, yaitu setiap fudul, lelebihan, tarsyahat minhu, yang keluar daripada hewan tersebut dari mulutnya atau dari jalan lain, kairokin, seperti keringat. Jadi itu lelebihan, bukan kotoran. Malam yakun lahu makrun, selama pada hewan tersebut atau pada barang yang keluar seperti liurnya tadi, itu tidak memiliki tempat khusus di dalam tubuhnya si hewan. Wastihalatun fil batin, dan itu juga telah melalui proses pencernaan dari hewan tersebut di dalam perut, sehingga keluarnya itu dalam bentuk lain. Jadi keluarnya adalah bentuk keringat dan air liur dan lain sebagainya. Yang ketiga, takriru syai'i yaf'ulu bihadratihi dalilu jawazihi, adapun ketetapan setiap sesuatu yang dilakukan oleh sahabat yang mana itu atas kehadiran Nabi, itu menjadi dalil diperbolehkannya perkara tersebut. Seperti halnya dalam hadis ini, Rasulullah menyaksikan langsung terhadap hewan yang mengalir air liurnya, disaksikan langsung dengan mata kepala beliau sendiri. Kemudian Rasulullah
mendiamkan itu, tidak mengatakan air itu najis dan lain sebagainya. Dengan diamnya Rasulullah pada saat itu, maka sahabat menetapkan sebagai tendensi hukum bahwa air liur daripada unta tersebut tidaklah najis. Li'anna takriruhu min sunnatihi. Bahkan setiap sesuatu yang mengandung fadailul a'mal, maka itu disunnahkan ketika itu datang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keberadaan daripada sahabat pada zaman dahulu, mengambil tendensi hukum langsung daripada Rasulullah. Maka yang jadi pertanyaan adalah, ketika pada hari ini Rasulullah sudah tidak ada, apa yang akan kita jadikan tendensi hukum? Yang mana Al-Quran pada hari ini yang kita baca, tentunya tidak semua daripada kita yang membaca Al-Quran tersebut tidak memahami apa maksud daripada Al-Quran tersebut. Meskipun kita membaca itu mendapat pahala, ketika kita tidak tahu arti dan maksud dari bacaan tersebut, taubahnya kita seperti berjalan tapi tidak tahu arah kemana tujuan kita. Tidak memahami seperti apa medan yang kita tempuh. Kita berjalan dengan keadaan buta ketika kita membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya. Disinilah peran seorang ulama sebagai pengganti daripada Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris daripada Nabi, yang mana hari ini kita tidak bisa melangsungkan atau melihat langsung terhadap hukum yang ditetapkan oleh Nabi. Maka peran ulama lah di sana untuk menyampaikan ilmu-ilmunya, dan kepada umat wajib untuk mendengarkan apa yang datang daripada ulama tersebut. Dalam sebuah cerita, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah melaksanakan sholat di masjid. Dan pada saat itu Rasulullah membawa sendal beliau ke dalam masjid, yang mana keadaan masjid tidak sama seperti keadaan kita pada hari ini. Dan ketika Rasulullah menapaki tempat sholatnya, beliau membuka terhadap sendalnya, kemudian naik ke tempat beliau sholat di sejadah. Dan ketika hendak melaksanakan sholat, Rasulullah dibisiki oleh malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, ternyata di bawah sendalmu terdapat najis yang itu bisa membatalkan terhadap sholatmu." Maka seketika itu Rasulullah langsung melemparkan sendal beliau. Maka spontan ketika itu para sahabat juga mengikuti langsung membuang sendal-sendal daripada sahabat. Spontan pada saat itu sahabat mengikuti sebagai makmum, mengikuti imam. Maka apa yang bisa kita tarik dari pemahaman cerita ini? Bahwasanya seandainya para ulama tidak mengarang ilmu-ilmu fikih, aturan-aturan di dalam sholat, niscaya kita akan senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Seandainya tidak ada aturan-aturan dalam sholat yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab klasiknya, kita tidak akan tahu yang mana rukun sholat, yang mana sunnahnya sholat. Pokoknya ikut imam. Meskipun imam betulkan surban, ikut betulkan surban. Imam betulkan sarung, ikut betulkan sarung. Maka di sanalah peran ulama yang tidak bisa kita rasakan sama sekali. Itulah peran yang sangat besar, mengarang sebuah kitab, mengarang sebuah pemahaman dalam ilmu fikih, yang mana itu diperas dari pemahaman Al-Quran dan hadis, yang itu tidak bisa kita wujudkan tanpa perjuangan para ulama. Yang keempat, hirsus sahabi ala hifdil hadis binaklil halatil lati qarinatahu dalilan ala tariqatihi, yaitu apapun yang datang daripada Nabi pada zaman dahulu oleh sahabat senantiasa dijadikan sebuah aturan hukum dalam Islam. Maka kehadiran Rasulullah pada saat itu sangatlah menjadikan anugerah bagi para sahabat. Namun perbedaannya dengan hari ini, dulu tidak ada ilmu fikih, dulu tidak ada ilmu akidah, ilmu akhlak tidak ada, semua bersumber daripada Rasulullah. Maka kesimpulannya, ketika kita tidak bisa memahami langsung hukum daripada Rasulullah, kita harus mengikuti apa yang dikatakan para ulama, sebagaimana ulama itu adalah pewaris daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.